Baik, apakah ada pertanyaan yang lainnya, Bapak Ibu yang terhormat? Silakan. Atau ada pertanyaan yang di luar materi hari ini mungkin bisa ditanyakan. Jadi itu tadi qad intahat itu artinya telah selesai atau telah habis, al-ma'kulatu makanan. Jadi makannya telah habis. Begitu. Silakan. Apakah ada pertanyaan yang lainnya? Ustaz, Silakan. itu kenapa kulla yaumin bukan kullu yaumin, Ustaz? Oke. Kenapa kulla yaumin? Jadi nanti ini yang pertama ya. Jadi sebenarnya boleh kulla yaumin, boleh kullu yaumin. Kenapa kulla yaumin? Yang pertama, kenapa kulla yaumin? Karena kulla yaumin dia menjadi dzaraf atau menjadi keterangan waktu. Ketika dia menjadi keterangan waktu, maka dia hukumnya nasab. Dzaraf itu hukumnya nasab. Nanti di bab nasab ya. Nanti ada kan pembagian Ya, i'rab itu ada 4, i'rab rafa, nasab, jar, jazm. Kemudian nanti di bab selanjutnya ada isim-isim yang dibaca nasab. Salah satunya adalah dzaraf. Dzaraf waktu atau dzaraf zaman. Ya. Ketika ada dzaraf zaman, maka itu boleh kita membaca kulla sebagai dzaraf dan dia hukumnya nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Itu yang pertama. Kita juga boleh membaca kullu yaumin dengan perkiraan kullu menjadi mubtada. Ya, khabarnya mana? Khabarnya adalah jumlah ismiyah hiya tadhabu. Kullu yaumin hiya tadhabu. Setiap pagi dia pergi. Ini kullu yaumin menjadi subjek, hiya tadhabu menjadi predikatnya. Boleh kullu yaumin. Kullu yaumin atau kullu yaumin boleh. Seperti itu ya, Bapak ya. Bisa dipahami ya keterangannya, Bapak? Nah, insya Allah nanti hari ini kita sudah masuk pada pembahasan i'rab ya. I'rab pembagiannya, definisinya, kemudian isim-isim yang mu'rab ya. Isim yang mu'rab. Coba saya share screen di sini. Ini ya. Isim atau berdasarkan i'rab dan binanya. Tadi di materi ini materi yang kelima. Di materi yang keempat kan, yang hari ini itu kita akan belajar tentang pengertian i'rab, pengertian bina, pengertian mabni dan pengertian mu'rab. Itu jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai dilewati Bapak Ibu yang terhormat. Itu sangat penting. Ya. Dan isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kemudian isim yang mu'rab itu ada 10. Nah, dan isim yang mabni ada 3 seperti ini. Nah, isim yang mu'rab yaitu isim yang bisa berubah itu ada 10. Nanti Bapak Ibu terhormat, pembahasan kita itu tidak lepas dari 10 hal ini, 10 isim ini, 10 bentuk ini. Maka jangan sampai kita ya tidak atau kita melewatkan materi yang tentang isim yang mu'rab dan mabni. Ya, jangan sampai kita melewatkan ini. Syukur bagi kalau kita semuanya bisa menghafalkan isim-isim yang mu'rab ini, mulai dari isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak muanats salim, ya. Syukur bagi kita hafal dan paham tentang kaidah-kaidahnya. Di materi ini kita juga sudah jelaskan masing-masing dari isim mufrad itu apa, isim tasniyah itu apa, jamak taksir itu apa. Kita sudah jelaskan semua. Silakan disimak ya, jangan cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai Anda benar-benar kalau bisa hafal semuanya. Seperti itu ya. Karena nanti kenapa? Di bab selanjutnya di pembagian i'rab, mulai dari rofa, nasab, jar, jazm, kita tidak terlepas dari isim-isim yang ini. Ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu yang terhormat. Silakan ada pertanyaan yang lainnya mungkin? Itu tadi yang ingin saya. Bagaimana? Baik, satu-satu dari Bapak siapa? Untuk pembatasan. Bapak Kaliri, silakan Bapak Kaliri. Bagaimana? Halo, silakan. Untuk batasan jar majrur ada berapa kata, Pak? Beberapa kalimat. Untuk apa? Untuk pembatasan
jumlah majrur. Karena tambah jar kemudian sananya kan majrur. Antar sampai berapa gitu loh. Ke bawahnya. Ke bawahnya itu maksud Berapa kata? jar majrur ya Bapak ya? Maksudnya jar majrur? Sebentar, saya maaf belum begitu paham ya Pak. Jadi bisa batasan jar majrur ya? Batasan? Iya. Jumlah jar majrur sampai ke bawah. Berapa kali, berapa kata gitu. Sampai ke mana? Sampai ke? Jadi jar majrur itu contohnya seperti minal mad rosati, itu adalah jar majrur. Ya Bapak ya. Ya jar majrur. Jar majrur itu contohnya seperti minal mad rosati, min itu huruf jar, al mad rosati itu majrur, isim yang dibaca jar. Nah, berapa kata ya? Cukup dengan satu kata saja Bapak. Ya, yang bisa kemasukan huruf jar itu ya satu kata. Nanti seterusnya kalau dibaca jar, itu jarnya bukan karena huruf jar, akan tetapi karena idhofah namanya, mudhof atau disandarkan. Mudhof nanti ada di bab terakhir ya. Baik, bagaimana? Ya, jelas betul. Oke. Seperti itu ya Bapak ya, mungkin bisa dipahami sedikit gambarannya. Ya. Ya bisa. Baik. Silakan pertanyaan yang lainnya silakan. Dengan Bapak siapa di sini? Suryani, Ustaz. Silakan Bapak Suryani. Oke, tadi yang kali bacaan tadi, Ustaz, yang terakhir tadi ada yang kalimat qad intahat al-maqulatu. Ya. Nah, al-maqulatu ini kenapa nggak dibaca al-maqulata? Ini kedudukannya sebagai maf'ulun bih atau gimana, Ustaz? Kenapa dibaca al-maqulatu? Di sini layar saya bisa dilihat ya. Layar saya bisa dilihat. Qad intahat al-maqulatu. Ya. Kenapa di sini al-maqulatu kok tidak al-maqulata? Al-maqulat kok tidak al-maqulati? Nah, ketepaan ya bahasanya kebetulan pembahasan ini sebenarnya nanti ada di bab i'rab juga atau di bab rofa. Nah, saya akan sedikit jelaskan gambarannya, bahwasanya ada kaidah di dalam bahasa Arab, setiap fiil harus punya fa'il. Paham ya dari sini? Setiap fiil harus punya fa'il. Jadi ketika kita menemukan fiil, cari dulu mana fa'ilnya. Nah, pengertiannya fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fiil. Ya, itu pengertiannya fa'il. Jadi saya ulangi, kaidah dasarnya, hukum wajibnya, setiap fiil harus punya fa'il. Ya, setiap pekerjaan harus punya pelaku pekerjaannya. Seperti itu. Nah, kemudian fa'il itu apa? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fiil. Nah, rofa itu apa? Rofa itu adalah identik dengan doma. Ya, tanda aslinya rofa itu doma. Baik, paham ya di sini ya. Nanti karena rofa itu punya tanda pengganti yang lainnya selain doma. Nah, di sini intahat dia adalah fiil. Betul? Dia butuh apa tadi Bapak? Butuh fa'il. Butuh pelaku pekerjaan. Butuh fa'il. Nah, kita cari mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah al-maqula. Kita baca dia rofa karena dia jatuh setelah fi'il. Kita tandai dia dengan doma. Kenapa dia di doma? Karena dia adalah fa'il atau pelaku pekerjaan dan dia i'rabnya rofa. Dan rofa, tanda rofanya adalah doma. Kenapa dia doma? Nah, ini kita tadi harus paham isim mu'rab. Kenapa dia doma? Karena al-maqulatu bentuk kalimatnya adalah jamak muannats salim.
Ya. Dan jamak muannats salim kalau rofa tanda rofanya dengan dhamma. Paham ya di sini? Ini sebenarnya lebih kompleks kalau kita jelaskan. Cuma nanti kalau kita pelajari satu persatu per bab, kita nanti akan paham seperti itu. Baik, bisa dipahami ya Bapak ya? Silakan pertanyaan yang lainnya. Silakan. Silakan. Tanya Sat. Itu asmaul khamsah apa tuh? Yang mana? Yang mana? Asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah di sini saya akan bukakan materi yang kelima ya Bapak ya. Materi saya PowerPoint bisa dilihat di sini. Bisa. Oh, belum. Oh, di sini masih pembagiannya. Di materi yang besok lah materinya. Di sini kan isim yang mu'rab ada yang ke-6, nomor 6 adalah asmaul khamsah. Betul? Ya. Asmaul khamsah adalah termasuk dari isim-isim yang mu'rab atau harokat akhirnya bisa berubah. Nah, di bab yang kelima, materi yang kelima belum ada penjelasan. Besok insya Allah ada penjelasannya di materi yang ke-6. Nah, tapi saya akan sedikit jelaskan. Asmaul khamsah itu adalah isim-isim yang 5. Ya, namanya adalah isim-isim yang 5. Yang itu memang sama orang Arab sudah ditentukan. Ya. Sama orang Arab, isim-isim ini kita kelompokkan, dia memiliki nama asmaul khamsah. Kalau orang Jawa misalnya punya Pandawa Limo misalnya. Ya. Pandawa, tahu ya Bapak ya, Pandawa 5 itu? Iya. Ya, Pandawa 5 ya anggotanya itu saja kan. Tapi saya nggak hafal siapa. Mungkin Bima atau siapa itu kan ya. Nah, asmaul khamsah juga seperti itu. Ya, asmaul khamsah kelompoknya adalah abun, yaitu lafaz abun, akhun, hamun, fu, dan du. 5 ini. Abun, akhun, hamun, fu, dan du. Nah, 5 ini namanya adalah asmaul khamsah. Isim-isim yang 5. Asma itu artinya isim-isim. Al-khamsah yang 5. Isim-isim yang 5. Ya, seperti itu ya, Bapak ya. Bagaimana? Abun, ayah, akhun, saudara laki-laki. Abun, akhun, hamun. Hamun itu kerabatnya suami. Paham? Jadi seorang perempuan misalnya punya suami, kemudian suaminya punya kerabat, maka kerabatnya ini namanya hamun. Untuk istri, kerabatnya suami ini namanya adalah hamun. Ya. Manggilnya adalah hamun. Fu itu artinya mulut. Fu artinya mulut. Zu itu artinya pemilik. Zu malin misalnya. Zu malin adalah pemilik harta. Gitu. Baik, bisa dipahami ya Bapak ya? Itu tadi yang dimaksud dengan asmaul khamsah. Baik, ada pertanyaan yang lainnya Bapak? Silakan. Kita bebas di sini. Kita keluarkan semua undang-undang kita tentang bahasa Arab khususnya ya. Untuk ini Ustaz. Silakan. Dengan Bapak siapa di sini? Bapak Khalidi ya? Bapak Khalidi. Ya. Silakan. Untuk isim yang mu'rab kan ada 10. Itu ya, nanti betul. ada definisi apa enggak? Ada didefinisikan apa enggak? Isim yang 10 ini? Masing-masing? Ya. Ada Bapak? Dijelaskan apa enggak? Masing-masing dari isim yang 10 ini, besok tepatnya di materi yang ke-6, ya, itu ada namanya, isim-isim atau penjelasan tentang masing-masing dari isim ini. Definisinya, syarat-syaratnya, kita akan jelaskan di materi yang ke-6. Insya Allah besok pagi. Seperti yang di modul kan, modul sudah kita jelaskan bahwasanya, atau di silabus ya, materi yang ke-6 itu penjelasan tentang isim-isim yang mu'rab, yaitu membahas tentang definisi. Karena kalau kita jelaskan satu video itu terlalu panjang, makanya kita pisah seperti itu Bapak. Iya. Baik.
Nah, untuk di kelas baca kitab ini ya Bapak Ibu, kita usahakan untuk sertifikat kita sudah ada ya. Sertifikat Anda itu kita sudah buatkan. Kita sudah peserta yang lulus atau yang aktif di kelas menulis dan percakapan kita sudah buatkan dan sudah jadi. Ya, kita memang belum sempat share ya. Nanti kita akan ingatkan kembali, yaitu untuk dibagikan sertifikatnya sudah ada. Nah, sertifikatnya nanti nilainya berdasarkan di kelas percakapan atau di kelas menulis dan percakapan. Di kelas baca kitab ini kita nanti lebih banyak ke diskusi seperti ini, Bapak ya. Nanti ada tugas juga, dikumpulkan juga untuk mengambil sertifikatnya seperti itu. Ya. Jadi usahakan untuk tetap aktif dan mengerjakan tugas-tugasnya. Ya itu tadi tujuan utamanya memang jangan untuk sertifikat, tapi untuk memang gunakan kesempatan ini untuk memperdalam ilmunya. Mumpung ada kesempatan, mumpung ada fasilitasnya, kita gunakan kesempatan untuk belajar. Seperti itu ya Bapak ya. Bapak Ibu yang terhormat. Ya. Boleh tanya, Tat? Silakan dengan Bapak siapa? Ya, Hamdan, Tat. Silakan Bapak. Iya. Tat, ini yang 10 ya, isim yang murab yang 10 ini ada tip nggak untuk menghafalkan? Biasanya kan dulu di kelas menulis tuh ada lagu-lagunya biar kita hafal. Tat, ada tip-tipsnya nggak, Tat? Biar bisa 10 ini kita nyantol di kepala kita gitu istilahnya, Tat. Terima kasih. Sebenarnya saya ada ini, saya rumusnya ini kan dari ketika saya mengikuti pelatihan di Al-Miftah lil Ulum Sitogiri. Ya. Nanti di sharing Tat ya. Iya. Baik. Akan saya sharing di sini sekarang ya. Secara singkat ya Bapak ya. Secara singkat. Jadi ketika dulu saya mengikuti pelajaran atau metode pembelajaran Al-Miftah lil Ulum miliknya Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan ya. Itu ada untuk metode untuk menghafal isim-isim yang mu'rab 10 ini. Dikatakan isim mufrad itu cukup mudah. Kita gunakan apa ini? Angka 1 atau telunjuk 1 karena mufrad artinya tunggal. Nah, kemudian tasniyah. 3 jamak taksir. Ya. Jadi 3 ini ketika 3 ini sudah nanti 4 seterusnya yang keempat sampai beda lagi. Ya, dari sini paham ya? Mufrad, tasniyah, jamak taksir. Isyarat seperti ini untuk apa? Untuk jamak muannats salim. Apa artinya jamak muannats salim itu? Jamak perempuan banyak yang banyak atau yang selamat, yang bagus ya. Kenapa kok nunjuk seperti ke belakang? Karena ibu-ibu kan jamak ya. Umumnya di mana? Di belakang. Ya, jadi kalau kita nunjuk ke belakang artinya kita ingin apa? Jamak muannats salim. Terus itu jamak muannats salim. Yang kelima, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim artinya adalah jamak laki-laki. Bagaimana isyaratnya? Dengan seperti ini. Kenapa? Karena bapak-bapak itu biasanya di depan. Betul ya Bapak ya? Iya. Nah, yang keenam adalah asmaul khamsah. Ya 5, tinggal gini aja. Kalau 5 berarti asmaul khamsah. Ya. Karena khamsah itu artinya 5. Ya. Jadi mufrad jamak taksir. Mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Ya. Asmaul khamsah. Nah, dari isyarat ini kita sudah hafal berapa? 6 ya? 6. Tinggal isim ghair munsharif, isim mangkus, dan isim maksur. Itu tidak diisyaratkan, cuma tinggal 3 itu kita tidak perlu isyarat sudah hafal. Seperti itu ya Bapak ya. Jadi kita dari ini saja sudah paham. Jamak taksir, jamak muannats salim. Ibu-ibu di belakang jamak muannats salim. Bapak-bapak di depan. Jamak mudzakkar salim. Asmaul khamsah.
Nah, tinggal sisa 4, isim ghairul munsharif, isim maksur, isim manqus, terus mudhof ilaih mutakalim. Seperti itu. Seperti itu ya Bapak ya. Mungkin itu yang saya ketahui. Mungkin Bapak yang lainnya punya yang lain, silahkan bisa nanti di-sharing. Ya. Terima kasih Tad. Sama-sama Bapak. Ada mirip kelas menulis dulu Tad ya ini. Mirip dengan kelas menulis dulu kan ada seperti itu Ustadz Soleh ya. Ngajarin seperti itu juga dia. Oh, ada juga seperti itu. Iya. Iya, depan belakang gitu. Ustadz Hasan Soleh itu memang alumni Dalwa ya tepatnya. Darul Lughah wa Da'wah, Pasuruan, Bangil. Ya, jadi memang ya mungkin hampir mirip-mirip kan Pondok Dalwa sama Sidogiri kan ya berdekatan. Jadi ya mungkin masih gurunya masih sama mungkin seperti itu. Alhamdulillah. Nah, baik, ada pertanyaan lainnya Bapak? Ustadz sekarang ada di Jawa Timur Ustadz. Baik. Bagaimana ada Bapak? Di Jawa Timur. Posisinya Ustadz di Jawa Timur. Saya Jawa Timur. Sekarang saya di Gresik tepatnya. Di Gresik. Oh, pantas. Ya. Pantas sinyalnya. Ya. Baik, adakah pertanyaan lainnya Bapak? Kalau tidak ada mungkin bisakah kita cukup dari sini? Ada tidak terlalu malam mungkin Bapak ada kesibukan yang lainnya? Iya. Usahakan audionya seperti ini tadi di awal-awal tadi agak rusak audionya. Oh, baik. Terima kasih. Nanti akan dipertahankan seperti ini ya audionya ya. Baik, ya, Bapak. Terima kasih. Baik. Adakah pertanyaan lainnya Bapak mungkin? Cukup ya. Nah, itu tadi jadi pertemuan pada malam hari ini kita evaluasi materi yang sebelumnya ya tentang kalam, pembagian kalam, kemudian isim atau pembagian kalam mulai dari isim, fi'il dan huruf. Kemudian kita juga belajar menganalisis tentang fi'il. Tadi juga kita menyinggung tentang i'rab dan pembagian isim yang mu'rab dan mabni. Insyaallah besok materi yang akan datang kita akan mulai menjelaskan masing-masing dari isim yang mu'rab yang 10 itu. Mulai definisi dan syarat-syaratnya insyaallah akan ada di pertemuan yang akan datang. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat, sekian ya yang sedikit bisa disampaikan. Semoga bisa menambah ilmu dan manfaat khususnya bagi saya ya, umumnya bagi Bapak semuanya, dan semoga kita semuanya terus bisa istiqomah ya Bapak, bisa bertahan dan semangat. Kita nanti bisa menyelesaikan program ini. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf ya Bapak ya. Akhirul kalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya, sehat-sehat. Amin. Terima kasih ya Pak Doknya. Terima kasih. Semuanya juga sehat ya Bapak ya. Ya. Amin.